guys, welcome back to my channel. Nah, seperti video-video yang sudah aku posting sebelumnya, setelah aku share tentang proses kehamilan aku di trimester pertama, kedua. Nah, sekarang kita ada di seri trimester ketiga. Jadi pastiin kalian udah nonton video-video sebelumnya, trimester pertama dan trimester kedua. Ya, ada di playlist juga, jadi kalian gampang misalnya menonton, biar nonton yang urut gitu kan. Dan jangan lupa juga sebelum kalian nonton, subscribe-nya dan juga jangan lupa klik loncengnya supaya nanti kalau aku posting video-video baru kalian dapat notification-nya gitu ya. Nah, langsung aja di trimester ketiga ini apa aja sih yang aku rasain. Ya ini sharing aku aja ya. Mungkin enggak semua ibu hamil ngerasain apa yang aku rasain, tapi paling enggak bisa buat ya perbandingan lah waktu kalian merasakan apa yang aku rasakan, atau someday waktu kalian nanti hamil kalian merasakan apa yang aku rasakan, kalian ngerti harus gimana gitu ya. Nah, di trimester ketiga ini itu aku benar-benar ngerasain complicated banget ya. Jadi yang pertama adalah susah banget tidur, jelas, karena perut tambah besar. Nanti aku kasih fotonya. Terus susah tidur karena kan tambah besar, jadi tidur udah mulai nggak nyaman, mau segala posisi nggak nyaman, mau miring kiri, mau miring kanan, mau terlentang itu nggak nyaman. Terus jadi udah diganjel sama bantal pun tetap, bantal atau guling di sekitar gitu tetap aja juga susah tidur. Jadi ditambah si baby di dalam perut tuh juga geraknya makin aktif, jadi gerakannya itu bener-bener sampai yang bikin kebangun nggak bisa tidur gitu. Jadi kalau yang di trimester kedua kan cuman kayak kedutan gitu kan, kayak gedut gitu. Nah, kalau yang di trimester ketiga tuh bener-bener udah yang boom gitu kan, bener-bener kayak misalnya dia kayak gerak gitu di dalam perut, jadi bener-bener kerasa banget. Kalau udah gerak itu tengah malam suka kebangun, sampai aku kayak ngomong sama suami aku kayak, "Beb, anakmu nih," gitu, "masih gerak terus," gitu. Terus kadang sama suami aku dia ngomong di perut sambil kayak ngasih tahu, "Ayo deh, tidur tidur," gitu, "Mami mau tidur," gitu. Jadi ya kayak gitulah, saking susahnya tidur. Ya, kayak gini kira-kira video gerakan babyku. Aktif banget, kerasa banget gerakannya. Gerakannya beneran lebih aktif parah, sampai perut bisa bentuknya nggak bulat lagi. Tapi tiap mau direkam, diem. Susah dapat yang pas dia bener-bener gerak sampai mencongin perut gitu. Jadinya pas dia gerak, ya aku kebanyakan lebih milih interaksi sama dia, ngobrol gitu sama dia. Asik deh. Terus ditambah sering banget buang air kecil. Nah, ini aku punya tips sih, misalnya untuk mengurangi supaya kalian sering ke toilet waktu tidur, karena kan agak ganggu tidur kita ya. Paling tidak 2 jam sebelum tidur itu kita jangan sampai maksudnya gini, maksimal kita minum air putih itu adalah 2 jam sebelum kita tidur gitu. Nah, itu aku juga udah baca sih kayak gitu, aku lupa penjelasannya gimana, kalian juga bisa nanti tonton atau cari artikel pendukungnya ya, pokoknya kayak gitu. Dan nah, aku masalahnya suka lupa. Pernah pas aku bisa, maksudnya pas aku inget untuk melakukan itu, emang itu helpful banget, jadi aku nggak sering kencing, jadinya enak tidurnya. Nah, bener-bener keganggu ya waktu lagi tidur nyenyak, terus kebelet gitu kan. Jadi ya begitulah. Nah, terus di akhir trimester kedua kemarin kan aku sempat, jadi mau masuk bulan ke-7 itu aku sempat USG, dan ternyata posisi babynya itu sungsang, kepalanya di atas. Nah, itu ngebikin di bagian sini aku tuh sakitnya bukan main, itu panas. Jadi di bagian sini tuh, sorry ya, sini gitu sakit banget, panas. Sampai kalau udah sampai sakit itu bukan heartburn ya, heartburn tuh ada di bagian kayak di tengah ulu hati gitu, kayak panas. Kalau itu sih pokoknya caranya kamu duduk diam aja, terus tarik
nafas panjang pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan gitu. Nah kalau ini tuh sakit terus sampai panas gitu, dan gak bisa bener-bener yang kayak ganggu aktivitas gitu. Kalau heartburn kan kadang munculnya cuma sebentar-sebentar. Nah terus akhirnya aku kan itu kan OSG juga tanya, nah ternyata itu karena posisinya kemusang itu, jadi kepalanya kan di bawah payudara sini, jadi kayak nyundul gitu loh dia, makanya sakit banget. Nah tapi puji Tuhannya waktu itu kan aku tanya sama dokternya, aduh tuh terus dok gimana kalau sungsang gitu dia masih bisa puter kan, karena kan ya aku pengennya kan lahiran normal ya gitu, jadi sempet langsung wah kok sungsang gitu, terus masih bisa puter kan dok gitu. Dokter bilang oh masih bisa banget gitu, cuman yang penting banyakin jongkok aja. Terus ya gitu sih, banyakin jongkok. Makanya aku setelah periksa itu aku sering ngepel ngepel ala iem pakai kain gitu, jadi capek juga sih, tapi sekitaran seminggu, hampir 2 mingguan aku periksa lagi, lebih sih mungkin sekitar 2 minggu lebih aku periksa lagi dan sudah tidak sungsang gitu. Jadi pokoknya kalau pas di trimester kedua masuk 3 itu, kalau misalnya kalian sungsang nggak usah yang panik, pokoknya banyakin jongkok aja, terus banyakin ngepel ala iem aja kayak aku gitu. Terus selanjutnya adalah harus banyak olahraga. Di trimester ketiga itu sebenarnya kita ini ya sering banget capek, karena kan itu tadi perutnya besar, jadi sering banget capek, nafas juga terengah-engah, jadi nafasnya tuh pendek, gampang banget capek. Padahal aku tuh orangnya aktif banget kan, jadi aduh capek banget. Terus bawaannya tuh pengennya kayak di kamar terus, tidur terus, karena kaki juga mulai kram. Kali kakinya tuh kram tuh sampai bener-bener kram yang kramnya tuh kram menyakitkan gitu, jadi maksudnya sampai yang buat jalan tuh sakit gitu. Terus di bagian pinggang udah bener-bener sakit, sakitnya kayak dicakar-cakar sampai naik ke bagian leher gitu. Leher belakangnya sakit banget, jadi emang bener-bener perjuangan sih waktu ini trimester ketiga. Terus dan aku tahu itu belum apa-apa ya waktu nanti lahiran, dan pas kelahiran juga belum apa-apa, cuman emang karena pertama jadi ya begitulah. Terus cuman karena kita bawaannya capek, nah justru di trimester ketiga ini kita nggak boleh males-malesan, karena kita harus banyak olahraga untuk persiapan lahiran yang sudah semakin dekat gitu. Nah HPL aku kan 20-an Mei. Nah HPL itu, nah ini kita juga perlu tahu sih, kadang kan orang bilangnya kalau hamil itu 9 bulan. Nah ini yang ternyata keliru. Sebenarnya hamil itu due date atau HPL itu dokter selalu hitungnya adalah 40 minggu alias 10 bulan. Nah, makanya kalau ditanya HPL itu pasti hitungannya di bulan ke-10 gitu. Jadi di bulan 10-nya aku tuh sekitaran 20 Mei gitu. Jadi aku sebenarnya akhir April mau masuk awal Mei itu udah 9 bulan gitu, udah 36 minggu. Sebenarnya udah bisa sih misalnya dikeluarin, cuman itu masih, kalau secara medis itu masih hitungannya prematur, karena disebut matur kalau dia lahirnya di atas 36 minggu kayak gitu. Nah jadi karena aku HPL-nya 20 Mei, jadi udah deket kan, aku udah semakin dekat, jadi aku banyakin jalan-jalan gitu. Terus aku juga beli bird ball, aku beli gym ball itu di Shopee nih gitu kan, buat aku olahraga. Karena selain buat olahraga, itu bird ball juga bisa buat nanti waktu mendekati persalinan, aku udah mulai kontraksi tuh. Nah kalau kita pakai bird ball itu bisa mengurangi rasa sakit kontraksi kita. Banyak banget yang rekomen emang pakai bird ball, makanya aku juga beli gitu. Terus sekalipun kita cepet capek, aku
khususnya aku, maksudnya sekalipun kita setiap ibu hamil yang di trimester ketiga itu capek-capek, kita harus tetap aktivitas. Nah kalau aku ya, karena aku tetap harus kerjain pesanan baju tamborin, jadi aku harus atur waktu. Kalau pas aku kuat gitu, aku jahit, aku duduk berjam-jam, jadi aku selalu kasih bantal di belakang punggung aku supaya nggak terlalu sakit. Tapi capek banget emang, harus banyak air putih. Terus kalau capek sedikit aku istirahat gitu. Jadi kita yang harus pintar-pintar atur waktu, dan kita harus tahu kekuatan kita sendiri ya sampai mana, kayak gitu, kapan kita harus istirahat kayak gitu. Jadi bayangin di hamil tua aku masih jahit pesanan baju tambolnya banyak banget, apalagi ditambah yang biasanya bantuin aku juga udah nggak kerja gitu. Jadi aku kerjain sendiri, cuman dibantu sama ipar bikin pola-pola gitu dan beberapa jahitan. Tapi nggak bisa full time juga karena mereka juga ada kesibukan gitu. Tapi helpful banget sih. Nah itu pengalaman aku di sekitar di trimester ketiga harus kerja sama kok gitu. Terus aku juga banyak uh, nonton YouTube buat perdalam ilmu, khususnya maksudnya ilmu untuk persiapan lahiran, misalnya kayak mulai dari tanda-tanda mendekati lahiran itu apa aja kayak gitu. Terus aku juga mulai banyak baca-baca pasca lahiran, kayak tentang menyusui juga aku banyak baca kayak gitu, banyak nonton di YouTube, banyak banget. Jadi pokoknya banyak, waktu aku jahit itu aku nonton YouTube gitu. Karena kalau kita cuma tanya sama mertua atau tanya sama orang tua atau tanya sama orang tuh kadang kan unkomplit ya. Nah jadi aku banyakin cari tahu sendiri lewat YouTube gitu, dan lebih jelas kan. Terus dan aku sendiri pun juga belum pengalaman, jadi nanti pasti aku akan lanjutkan video waktu aku lahiran, jadi supaya kalian juga ada bayangan gimana sih gitu waktu mau deket-deket lahiran kayak gitu. Nah, cuman kalau saat ini yang aku lakukan adalah aku perbanyak nonton YouTube untuk persiapan aku supaya aku nggak panik gitu, karena kayak ngerasa nggak ngerti apa-apa. Nah terus di trimester ketiga juga ini aku kayak ngerasa perasaan campur aduk ya, kayak gini, kayak misal oh my god kayak gimana ya nanti aku lahiran kayak gitu. Ada emang ternyata rasa panik, rasa takut, campur aduk karena nggak ngerti kan harus gimana nanti. Terus pokoknya semua rasa takut, rasa campur aduk itu ada di situ. Rasa pengen cepet ketemu anak kita juga ya kayak gitulah. Terus tapi makanya aku juga selalu berdoa kalau waktu malam mesbah keluarga sama suami itu, aku selalu doa minta minta istilahnya kekuatan, segala ketakutan aku serahin sama Tuhan Yesus gitu. Jadi ya jangan takut tuh. Terus nah waktu di trimester ketiga ini kan aku masih di trimester ketiga ya, makanya ini kasur aku warnanya cerah dan gak ada motif, supaya ya misalnya ada bercak darah atau apa itu langsung kelihatan gitu. Terus uh, karena ini kan momen-momennya gak bagus ya, karena ada virus corona itu. Jadi nggak enaknya adalah aku nggak bisa dengan bebas kontrol ke dokter. Padahal kalau di buku-buku yang aku baca waktu di trimester ketiga itu kita harus USG itu paling tidak beberapa kali gitu dalam sebulan, bisa 3 sampai 4 kali gitu. Tapi karena keadaan pandemik corona ini, COVID-19 ini, nggak bisa terlalu sering kontrol. Karena terakhir aku kontrol ke dokter aja, aku telepon kan, making appointment gitu, bikin janji, ditanya dulu ini mau sekedar kontrol atau ada keluhan kayak gitu. Karena yang diutamain adalah yang ada keluhan. Jadi ya ampun ngerasain banget kayak
yang nggak enak gitu loh, kayak rasa nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi makanya percaya aja, beriman bahwa baby ini sehat, dan aku juga bisa terus rasain gerakannya yang luar biasa aktif, puji Tuhan. Cuman ya berasa banget sih efeknya, karena akhirnya aku nggak bisa terlalu sering keluar. Padahal di trimester ketiga ini banyak banget yang kita harus persiapkan, beli barang-barang untuk persiapan lahiran baby, kayak kayak misalnya ya beli alat mandinya baby atau segala macam. Jadi kebanyakan aku online shop akhirnya karena disuruh di rumah aja gitu. Jadi tapi nggak apa, uh, nanti aku juga pasti akan share apa aja yang aku beli sambil mempersiapkan persalinan aku, karena di trimester ketiga ini adalah kesempatan terakhir untuk kita mempersiapkan apa yang belum ada. Jangan sampai waktu si baby brojol kita bingung karena belum punya ini, belum punya itu, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah di trimester ketiga juga kita mulai siapin tas kita waktu mau ke rumah sakit atau ke bidan nanti. Jadi waktu misalnya kita udah ngerasa kontraksi, tasnya tinggal bawa aja atau dimasukin ke dalam mobil yang nanti akan kita pakai buat misalnya kontraksinya muncul gitu. Ya kalau untuk cerita berikutnya gimana kontraksi atau apa aja tanda-tanda waktu lahiran, nanti aku akan cerita kalau aku sudah melalui masa persalinan ya, karena bakal lebih fair gitu loh, karena aku sudah mengalami. Jadi nanti mungkin setelah video trimester ketiga ini aku akan share barang-barang apa yang kita harus persiapkan sambil menunggu kelahiran baby kita ya. Jadi ya semua barang-barang mulai kayak dari baju-baju, sabun, perlengkapan bayi dan lain sebagainya aku akan share gitu. Oke, sementara gitu segitu aja. Dan oh ya, jangan lupa kalau kalian pengen lahiran normal, aku rasa sih sebenarnya kebanyakan kita pengen lahiran normal ya, cuman ada situasi tertentu yang kita akhirnya mau nggak mau sesar gitu kan. Nah karena aku pengen normal dan aku karena HPA-nya itu di 20-an Mei itu pas lebaran ya gitu kan, nanti jadi banyak dokter yang gak ready kan kalau lebaran kayak gitu. Aku udah tanya beberapa dokter yang aku kontrol juga, mereka bilang pasti mudik atau paling nggak, walaupun mungkin karena corona ini nggak bisa mudik ya mungkin, tapi kan paling nggak mereka kumpul keluarga. Nah itu kan repot, makanya aku berdoa sama Tuhan. Aku juga ngomong sama adek gitu kan, ngomong kita lahiran normal ya nak, kayak gitu kita ajak ngobrol. Pengennya kapan ngomong aja gitu, karena dia sudah bisa mendengar, jadi dia pasti mengerti lah gitu. Dan jangan lupa juga berdoa, serahin ke Tuhan, karena yang tahu yang terbaik kapan kita harus melahirkan itu juga Tuhan gitu. Terus jangan lupa juga siapin nama. Kalau aku karena gendernya udah jelas banget ya, semakin kesini juga semakin jelas, karena setiap kontrol dokter selalu bilang pasti ini cowok gitu. Jadi aku siapin nama cowok, udah aku siapin sama suami. Nah kalau kalian misalnya dokter belum memastikan, jangan lupa siapin nama itu dua, buat nama cowok ataupun nama cewek. Jadi jangan sampai shock kalau misalnya tiba-tiba misalnya dokter bilang kemungkinan perempuan, ternyata keluarnya cowok gitu. Jadi biar nggak shock aja, namanya juga kemungkinan ya kan. Tapi kalau cowok sih biasanya langsung kelihatan jelas ya bentuknya gitu. Tadi udah pamitan tapi masih lanjut aja ya. Ya begitulah kalau orang suka ngobrol ya, intinya begitu ya. Oke, thanks sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komennya. Kalau kalian ada masukan boleh banget masukin aja di komen, karena aku emang belum terlalu sering ya bikin video-video kayak gini, jadi harap maklum kalau ngomongnya belepotan. Tapi pasti next aku akan berusaha lebih baik lagi ya. Tujuanku pokoknya biar bisa bantu kalian lah, bisa jadi masukan gitu ya. Thank you, God bless you.